apakah kalian meminta untuk menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Kenapa kalian ingin dibayar oleh Allah dengan dunia ketika kalian beriman? Kalau Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget. Habis beriman harus rezekinya berlimpah. Habis beriman harus terbebas dari segala masalah. Habis beriman harus dimanjain banget dunianya. Itu pola pikir Bani Israel. Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman gak kayak gitu cara berfikirnya. Setelah beriman Allah uji, maka mereka mengatakan, ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik. Seperti kata Bilal, ketika Bilal beriman, dengan qadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah disiksa berhari-hari, Umayyah ngomong gini, Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa, Tuhan kamu gak pernah ngebelain kamu, Muhammad juga gak pernah ngebelain kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan tinggal sendiri, gak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau gak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka wahai Bilal. Apa kata Bilal? Ya Umayyah, udah gak bilang lagi Tuhan, dia mah udah beriman, gak ngomong lagi Tuhan, gak ngomong lagi gitu. Kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat sabar saya lebih kuat daripada sabarnya orang Arab. Karena orang Arab Mekah itu terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya. Saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab dan akan lebih kuat daripada gunung Uhud. Bilal tahu itu. Jadi bukan, ya juga ya Umayyah, udah deh balik lagi aja kayak dulu. Enggak, Bilal mah gak ngomong kayak gitu. Kan orang suka pundung gitu ya. Pundung fisabilillah. Baru hijrah Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah gak hijrah tetap aja gak bisa dapat jodoh. Nah gitu kan. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh sama aja, ternyata udah rajin ngaji, belum kelihatan juga ke atas, masih aja gak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh udah rajin udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah gak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat tetapi sabar, itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was-sabr, itulah takwa. Taat dan sabar, itulah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa. Dan takwa itu taat dan sabar. Kalau taat doang tapi gak sabar, pundung tadi, maka Allah tidak punya janji apapun dengan dia. Ini logika yang dipakai oleh Allah, hitung-hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kecewa. Coba teman-teman buka surat As-Saffat surat 37. Surat As-Saffat surat 37 ayat 51. Atau 50 deh. Surat 37 ayat 50. Ini saya bacain dulu ya. Nanti setelah itu kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin inna hadha lahuwal fawzul 'azim لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma gak kenal sesama kita tuh cuman awal-awal berbangkit doang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita gak akan saling kenal. Gak mikirin, siapa kok kamu di sebelah saya? Gak usah dilanjut. Nanti jadi gak bener. Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit kita tidak saling kenal. Dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana dan tidak dikhitan. Kata Aisyah, aduh malu sekali hari itu. Kata Nabi, ya Aisyah, bagaimana seseorang bisa merasakan malu? Padahal hari itu hari ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seorang ayah lari dari keluarganya, suami lari dari istrinya dan seterusnya. Tapi setelah adegan itu manusia nanti akan saling kenal lagi. Makanya muncul adegan saling memberi pertolongan, saling menghujat, saling menimpakan dosa-dosa, saling menuntut. Itu berarti udah kenal. Nah di surga manusia saling kenal lagi tuh. Sehingga kata Allah, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Manusia akan bertemu lalu saling bertanya. Kata mereka, ini kana li qarin loh. Ada lohnya. Ini kana li qarin. Apa artinya? Dulu saya tuh punya teman loh, kata dia. Ini kata dia sama orang yang penduduk surga. Apa temannya? Teman yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam 1.000 dinar. Yang satu 1.000 dinar beli istana, yang satu lagi 1.000 dinar beli istana di surga. Yang satu 1.000 dinar nikah di dunia, yang satu lagi nikah di surga. Yang satu lagi 2.000 dinar beli kebun di dunia, yang satu lagi 2.000 dinar beli di surga. Qarinun, teman dekat saya ketika di dunia. Yaqulu ainnaka laminal musaddiqin. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya sampai kalimat qala hal antum muttali'un. Berkatalah pula ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Kata dia kepada siapa? Kata dia kepada malaikat. Malaikat, tolong cariin dong teman saya yang ini. Oh, ini mah nggak ada di daftar surga. Dia mah di neraka. Oh, gitu ya. Udah pergi aja ke jendelanya surga. Lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, fattala'a itu gini. Jadi ittala'a itu ngelihat itu kayak melongo gitu. Kan surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang rendah, yang dalam. Dari surga dia ngelihat ke bawah, ke neraka. Fattala'a, ayat berapa tuh? 55. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas menyala-nyala. Dan melihatnya itu nggak pakai teropong segala macam. Aduh nggak kelihatan, saya minusnya udah ini. Ada ini nggak optik nggak di sini? Cari di neraka nggak ada. Ngelihat langsung penglihatan orang-orang di surga itu basirah, sangat bening, jelas sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di sawa'il jahim. Sawa'il jahim itu kata ulama di dasar neraka. Qala, berkatalah orang yang di surga ini, tallah, demi Allah, in kita la turdin, hampir saja kamu mencelakakan saya. Apa maksudnya? Coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu, pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka gitu. Coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu, saran dari kamu, pasti saya sekarang sama-sama tersiksa. Qala tallahi in kita la turdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Allah yaitu hidayah yang membolak-balikan hati, saya pasti akan termasuk di antara orang-orang yang disiksa. Itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat. Makanya dialog ini harus jadi motivasi kita, bukan menuduh orang neraka, enggak. Ada teman kita yang belum hijrah, ntar kita dialog ya.
Enggak usah gitu, itu mah sombong. Baru ngelihat teman kita yang misalnya masih mabuk gitu ya. Ntar kita dialog ya. Aku mah di atas, kamu di bawah. Maksud lo apa? Kamu di neraka, saya di surga. Nanti lihat kita, lo baca aja di surat As-Saffat. Saya yang akan ngomong kayak gitu ke kamu. Nggak boleh kayak gitu. No judgment ya. Nggak boleh menghakimi orang lain. Cuman ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Beda ya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi ternyata sama-sama di surga. Kita sama-sama di surga, kata dia. Nggak ada dialog yang seperti kamu gambarin. Oh gitu ya, nggak jadi dialognya. Nggak jadi, soalnya saya udah hijrah juga misalnya. Dialognya jadi fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama, saling sama-sama di surga. Kalau di Al-Waqiah, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafun. Jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya, terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhalladun, yang kekal, bawa ka'sin, gelas-gelas bening dari permata dan menuangkan khamar. Jadi kita minumnya di surga itu khamar, tapi khamar berkualitas tinggi. Yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamar itu. Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sedangkan khamar di dunia, kadang kita ada khamar yang di beberapa kafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta. Saya pas ngelihat harganya, wah 5 juta, mending saya kredit motor nih. Namanya juga orang pas-pasan. Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh. Kita 5 juta lumayan bisa modal usaha. Di dunia aja khamar bisa 5 juta satu botol. Di akhirat satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak akan mabuk orang yang meminum minuman itu. Minum sesukanya, lezatnya lebih lezat, tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka. Jadi kita tos, gimana dulu di dunia? Wah, kenapa kamu mabuk gitu? Ternyata dia bawa dari gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh Pak. Saking ada sahabat yang kayak gitu, ada mau mati aja bawa khamar. Bukan ke surga bawa khamar ya, mau mati aja bawa khamar. Siapa dia? Seorang sahabat Nabi yang udah hijrah tapi gak bisa berhenti minum. Cuma itu doang yang dia belum bisa hijrah, yang lain udah hijrah. Sehingga dia berdoa, dia bilang ke anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayah nanti meninggal, kuburkanlah ayah di bawah pohon anggur. Sehingga buah-buah anggur yang jatuh ke tanah yang sudah busuk kemudian masuk ke dalam tanah, cairannya itu bisa membasahi tulang-tulang ayah. Coba, saking ediknya dengan khamar. Sampai meninggalnya aja pengen di bawah pohon anggur. Itu artinya bawa khamar ke akhirat. Dia mau meninggal aja bawa anggur tuh. Nah, ternyata gak ada itu di surga. Gak ada orang minum khamar. Loh kok mabuk ya? Perasaan di surga gak ada yang mabuk deh. Nih jangan-jangan mereknya apa nih? Gak ada ya di surga maya. Semuanya lurus. Sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat. Ini motivasi buat kita. Sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak, kok hidup saya susah gini padahal udah hijrah, bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat. Kalau misalnya orang lain bisa membeli segala macam di dunia, kita belinya lewat sedekah aja, lewat dua rakaat sholat, lewat tasbih. Kita mengatakan misalnya Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu pahalanya apa? Satu kali mengucapkan Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, pahalanya Allah tumbuhkan satu pohon kurma di surga. Sehingga satu pohon kurma ini kalau kita berjalan 100 tahun itu belum keluar dari naungannya, saking rindangnya pohon kurma di surga. Cuma bilang Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kalau dibalik Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah beratkan timbangan kita. Cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda. Coba teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja, biasanya teman-teman dari etnis Tionghoa misalnya, kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan, dia punya kafe misalnya, atau punya sebuah stand di mall. Udah punya kafe, masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jual yang nggak terlalu mahal. Loh kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu, padahal dia udah punya kafe. Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa, lumayanlah buat bensin, lumayanlah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil padahal dia udah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan pahalanya besar?
Udah kok, udah tahajud, udah tambahin aja yang perintilan. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Itu kan perintilan kan? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang ngucapinnya, tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Jadi nggak boleh bilang, kan udah tahajud, kan udah umroh, kan udah tilawah, kan udah. Sama kayak orang tadi, kan udah punya toko, kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya? Begitu juga kita, kan udah tahajud, kenapa masih mikirin subhanallah, subhanallahan? La haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu box perhiasan di dalam surga. Disimpannya di bawah arasy, bukan di bawah tempat tidur. Di bawah arasy. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan, "Abdi, hambaku, ini untuk kamu." Ya Allah, ini dari mana? Dari la haula wala quwata illa billah. Wahai hambaku, ini untuk kamu. Dari mana? Dari subhanallah, dari alhamdulillah, dari Allahu akbar, dari la ilaha illallah. Artinya, kalau orang membeli dunia dengan hal-hal yang kayak gini, kita membeli akhirat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan wama indallahi khair.